Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Sepeninggal Rasulullah, kepemimpinan umat Islam berada di tangan para sahabatnya. Semuanya memiliki ciri kepemimpinan masing-masing dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Salah satu peristiwa yang ada terjadi dan hanya saat pemerintahan Umar bin Khattab. Peristiwa apa sajakah itu? Bagaimana beliau menyikapi peristiwa-peristiwa itu? Tonton video ini hingga akhir agar tidak salah paham. Umar pernah mendapati seorang wanita yang memasak batu. Beliau kemudian mendekati perempuan itu dan bertanya alasan ia melakukan hal itu. Wanita itu lalu mengatakan bahwa anaknya lapar, tapi ia tak bisa memberikan makanan. Ia pun seolah-olah sedang memasak makanan, padahal yang ia masak adalah batu. Wanita itu juga seperti kesal dan berkata, sungguh Umar bin Khattab tidak pantas menjadi pemimpin, dia tidak mampu menjamin kebutuhan rakyatnya. Wanita itu tidak tahu sama sekali bahwa yang mengunjunginya adalah Umar bin Khattab. Saat tahu hal itu Umar bin Khattab pun sedih dan meneteskan mata. Beliau langsung menuju lumbung negara bersama pelayannya. Umar bahkan membawa bahan makanan itu. Si pelayan pun yang melihat dan menawari Umar agar si pelayan saja yang membawa bahan makanan untuk si wanita dan anaknya. Namun Umar menolak tawaran itu. Setelah diberikan bahan makanan, sang perempuan berkata, "Anda pantas menjadi khalifah lebih daripada Umar bin Khattab." Perempuan itu juga mendoakan bagi lelaki yang membantunya yang tak lain adalah Khalifah Umar bin Khattab. Setelah memastikan, perempuan yang ternyata berstatus janda itu beserta anaknya kenyang. Khalifah Umar pun pamit dan menyuruh si janda datang menemui Amirul Mukminin. Keesokan harinya betapa kagetnya janda tersebut, ternyata yang telah diumpat sekaligus membantunya adalah Khalifah Umar. Wanita itu pun meminta maaf. Namun Khalifah Umar malah berkata, "Ibu tidak bersalah, akulah yang bersalah. Aku berdosa membiarkan seorang ibu dan anak kelaparan di wilayah kekuasaanku. Bagaimana aku mempertanggungjawabkan ini di hadapan Allah? Maafkan aku, Ibu." Ada banyak cerita kesederhanaan Umar saat menjabat sebagai khalifah. Salah satunya diabadikan dalam kitab Hayat Al-Sahabah. Suatu waktu seorang sahabat Sayyidina Umar selalu menolak makan bersama. Ia memberikan kritik pada makanan Umar bin Khattab yang terlalu sederhana. Malah sahabat Umar itu mengatakan bahwa makanan yang biasa ia makan bersama keluarganya lebih baik. Umar pun berkata, "Kalau aku mau, aku dapat menikmati makanan terbaik dan pakaian terindah. Tetapi aku sisakan kesenanganku untuk hari akhir." Kesederhanaan Umar ini ternyata mencontoh kesederhanaan Rasulullah. Ada satu kelahiran yang istimewa. Peristiwa istimewa ini hanya terjadi saat pemerintahan Umar bin Khattab. Dalam kitab Uyunul Hikayah karya Ibnu Jauzi terdapat cerita menakjubkan mengenai seorang bayi yang lahir dari rahim ibunya yang sudah meninggal. Suatu hari Khalifah Umar berkumpul dengan para sahabat yang lain. Di depan mereka tiba-tiba seorang lelaki lewat yang memanggul seorang bayi. Melihat hal itu Sayyidina Umar berkata, "Aku tak pernah menjumpai gagak satu dengan gagak yang lain, semirip lelaki ini dengan anaknya." Perumpamaan gagak digunakan untuk menggambarkan warna kulit keduanya yang sama-sama hitam. Si lelaki ini pun menjelaskan kepada Sayyidina Umar bahwa anaknya tersebut lahir setelah ibunya meninggal. Mendengar hal itu tentu saja Umar heran dan terkejut. Beliau pun penasaran alasan hal itu bisa terjadi. Lelaki itu pun memulai ceritanya, saat istrinya sedang hamil dia akan berangkat menuju peperangan. Ia pun berpesan kepada istrinya dan berkata, "Wahai istriku, janin yang ada dalam kandunganmu ini aku titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Hal buruk ternyata terjadi pada istrinya. Saat selesai perang ia mendapat kabar bahwa istrinya meninggal. Pada suatu malam ia dan kerabatnya sedang duduk di baki yang tak lain adalah area pemakaman istrinya.
Saat itu tiba-tiba ia melihat sebuah cahaya di sekitar makam istrinya. Dia pun penasaran dan bertanya tentang apa yang baru saja dilihatnya itu. Mereka tidak tahu tentang hal itu, bahkan setiap malam mereka melihat cahaya itu. Sang suami ini pun langsung menuju makam istrinya. Sesampainya di sana, kuburan itu kemudian terbelah dan dilihatnya anaknya berada di pangkuan istrinya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil, "Wahai engkau yang menitipkan seorang anak kepada Robmu, ambillah titipanmu ini." Ia pun berkata, "Seandainya waktu itu saya menitipkan istri saya, bahkan saya akan mendapatkan istri saya masih hidup." Saya kemudian mengambil anak ini dan menutup kuburan itu kembali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.